Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Rani. Kali ini saya lagi senang banget dan saya ingin berbagi kepada teman-teman semua. Ada apa sih? Itu loh, perpanjangan SIM saya sudah jadi, sudah dikirim. Ini dia. Perpanjangan SIM lewat online. Saya ingin berbagi kegembiraan juga kepada teman-teman sekalian. Jadi, kalau secara online kan kita tidak perlu antri ya. Cukup sambil rebahan juga di rumah. Bisa kok. Gitu. Oh iya, persyaratannya adalah minimal eh, untuk KTP yang expirednya masih 6 bulan, maksimal sampai 1 bulan, boleh melakukan lewat online. Kenapa? Karena kalau terlalu mepet, khawatirnya jika prosesnya lama, misalnya kita memilih Kapolda atau Polres yang sibuk gitu ya, jadi prosesnya lama, atau misalnya ditolak karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi atau tidak pas dengan yang seharusnya, maka kita masih punya waktu untuk memulai lagi bikin secara online, atau misalnya ya kalau kepepet kita langsung offline saja gitu. Jadi tidak keburu mati SIM-nya. Tapi yang punya saya sebenarnya teman-teman 25 hari loh dari expired, dan alhamdulillah berhasil. Waktu itu sih cuma coba-coba ya, bisa nggak ya, karena males banget harus antri teman-teman ya kalau yang offline gitu ya. Ternyata berhasil, jadi ikutin cara saya ya. Pertama-tama, lakukan download aplikasi Digital Korlantas melalui Google Play Store. Dan ini hanya bisa dilakukan melalui HP yang berbasis Android. Lakukan pendaftaran melalui nomor telepon dan alamat emailnya, dan lakukan validasi alamat email dengan melalui kita masuk ke email kita teman-teman ya, dan juga nomor telepon nanti akan dikirim OTP-nya melalui SMS. Lalu jangan lupa buat passwordnya. Ketika kita masuk aplikasi, beginilah penampakannya, lalu klik SIM ya. Selanjutnya, siapkan eKTP, lalu masukkan NIK-nya, nomor KTP yang nanti perlu diverifikasi dengan nomor SIM-nya. Verifikasi eKTP, kita disuruh isi pekerjaan, alamat, dan juga nomor kontak person yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat. Dalam verifikasi eKTP ini nanti kita disuruh selfie. Nah, ini penting banget nih teman-teman, karena saya gagal beberapa kali. Coba saja terus, maklum ya, karena mungkin jam-jam sibuk yang kita melakukan verifikasinya. Jadi saya coba pagi, lalu sore dan malam, akhirnya berhasil. Tipsnya adalah sinyal harus kenceng ya teman-teman, dan yang kita coba mungkin jam yang tidak lagi berbarengan rame-rame memakai sistem ini. Pencahayaan harus cukup, lalu ikuti saja gerakan mengangguk, mata berkedip-kedip, dan mulut terbuka. Mereka memastikan bahwa kita bukan robot. Teman, sebelum lanjut, siapkan dulu foto fisik dari SIM lama kita dan foto fisik juga dari eKTP kita, dan juga tanda tangan di atas kertas putih. Tanda tangannya tidak boleh tipis ya, harus yang tebal. Kalau saya tipsnya pakai spidol hitam, dan juga pas foto teman-teman. Untuk pas foto penting banget, tolong diperhatikan ya teman-teman ya, karena jika
Jika tidak sesuai, maka bisa saja tertolak. Backgroundnya harus biru tua, bukan biru muda ya. Lalu resolusinya tidak boleh lebih dari 640 dikali 480 pixels. Bagi yang wanita dan memakai kerudung, kerudungnya berwarna selain biru ya. Dan juga jidatnya harus kelihatan ya teman-teman. Pipinya pun harus kelihatan, karena kan kadang-kadang kalau wanita yang berkerudung itu supaya tirus, maka pipinya suka tertutup kerudung ya. Jangan ya teman-teman ya. Kalau ini berlaku umum ya, tidak boleh pakai kacamata, lalu kepala juga tidak boleh pakai apa-apa ya teman-teman ya, topi atau segala macam. Lalu upload deh EKTP, SIM yang lama, tanda tangan, dan pas fotonya. Selanjutnya akan diminta agar kita mengupload hasil dari tes kesehatan dan tes psikologi teman-teman. Untuk tes kesehatan, teman-teman klik aja di halaman yang digital Korlantas tadi ya. Klik linknya di situ. Nanti kita akan dibawa ke Google Play Store, lalu kita download deh. Habis itu lakukan pendaftaran nomor handphone dan juga validasi ke email. Dia juga perlu yang namanya nomor SIM teman-teman ya, juga KTP. Ini dia e-request yang kita download ya. Setelah pendaftaran kita masuk ke aplikasi e-request-nya ya. Lalu kita pilih pendaftaran. Di sana nanti kita disuruh pilih tempat yang dimana kita ingin melakukan tes kesehatan. Karena saya SIM Jakarta, maka saya pilih Polda Metro Jaya, dan fasilitas kesehatannya Pusdokes Polri. Teman-teman, ini penting juga ya, pilih tempat untuk melakukan tesnya yang online, karena kalau yang offline kita harus visit atau datang ke sana gitu. Jadi saya males kan untuk harus datang, saya pilih yang online. Fasilitas kesehatan yang kita harus hadir atau datang, dia terdapat jadwal dokter. Kalau yang online tidak ada jadwal dokternya ya, saran saya pilih saja Pusdokes Polri. Nah teman-teman, selanjutnya kita disuruh untuk kapan mau melakukan tes kesehatan. Kalau saya pilih saat itu juga tanggalnya. Lalu diisi deh tinggi berat badan, golongan darah, dan kondisi kesehatan kita pada saat ini. Yang jujur aja teman-teman, sesuai kondisi sebenarnya ya. Habis itu selesai, upload deh, submit, selesai. Teman-teman, setelah melakukan tes kesehatan tadi, lakukan juga tes untuk psikologinya. Sama dengan cara klik saja link di digital Korlantasnya tadi ya. Lalu lakukanlah validasi seperti biasa melalui alamat email dan sebagainya. Lakukan pendaftaran ya. Untuk FC atau tes psikologi ini nanti kita disuruh membayar teman-teman dengan cara beli voucher gitu. Bayarannya 37.500. Setelah selesai melakukan pembayaran voucher, maka lakukanlah tes psikologinya teman-teman ya. Soalnya lumayan banyak, jadi siapkan waktu. Bisa sambil tiduran juga sih, tapi benar-benar harus siapkan waktu karena lumayan banyak teman-teman soalnya, dan dengan waktu yang terbatas. Jika sudah selesai, submit deh, mudah kok. Teman-teman, setelah melakukan tes psikologi dan tes kesehatan tadi, kembali dan setelah disubmit ya, kembali ke halaman digital Korlantasnya ya.
Lalu nanti di halaman yang ada link untuk request dan Etsy tadi ada tombol warna biru di paling bawah, diklik deh. Nanti secara otomatis hasil dari tes psikologi dan kesehatannya terupload deh. Selesai gitu. Lalu nanti kita lanjut. Selanjutnya nanti kita diminta untuk mengisi polda mana yang akan memproses SIM online kita, teman-teman. Kalau saya pilih polda yang terdekat dengan alamat yang saya harapkan untuk saya terima. Saya sedang ada di rumah ibu saya di Serang, Banten, sehingga saya pilih Polda Banten. Lalu nanti ada Polresnya, teman-teman. Di situ ada listnya. Saya pilih Polres Serang. Selanjutnya teman-teman diminta untuk mengisi nomor rekening pengembalian dana. Kenapa? Ini diharapkan jika proses SIM online ini tidak berhasil atau ditolak, maka biaya SIM tadi akan dikembalikan oleh Digital Korlantas. Nah, untuk proses yang nomor rekening ini, mereka nanti akan cek ya teman-teman ya. Saya juga mengalami kendala, teman-teman. Saya kalau tidak salah sampai 2 hari tidak berhasil saja, teman-teman. Saya coba lagi pagi, saya coba lagi siang, malam, tidak berhasil. Sampai akhirnya saya coba ganti pakai handphone anak saya. Alhamdulillah berhasil. Teman-teman, jika sudah berhasil, maka selanjutnya kita disuruh mengisi alamat penerima dan nama penerima. Saya kan sedang ada di rumah ibu saya, maka saya isi alamat saya yang di Serang. Oh ya, perlu diperhatikan juga ya, alamat penerima ini harus yang dalam jangkauan kantor pos, karena jika tidak dalam jangkauan kantor pos, bisa saja kita disuruh ambil sendiri, kan males juga ya, niatnya kan online, kita nggak mau ribet ya. Selanjutnya kita disuruh melakukan pembayaran. Banknya Digital Korlantas adalah BNI 46, teman-teman. Nah, lalu lakukanlah pembayaran, bisa melalui transfer atau dari, kalau untuk bank lain, kebetulan saya banknya BCA ya, maka ambillah virtual account-nya. Teman-teman, ini penting ya, virtual account itu hanya berlaku selama 24 jam. Jadi jika teman-teman belum sempat hari itu membayar, maka di hari berikutnya mintakan lagi dari situ virtual account-nya. Lalu berikutnya nanti akan ada seperti validasi bahwa pembayaran sudah diterima gitu ya. Selanjutnya sudah deh teman-teman, submit deh semua, selesai. Mudah kok teman-teman gitu. Nah, berikutnya kalau kita sudah lakukan semua, sudah selesai teman-teman, kita bisa cek di aplikasi Digital Korlantas ini sampai sejauh mana aplikasi kita itu perjalanannya gitu ya. Digital Korlantas ini memproses di hari kerja teman-teman, hari kerja dan dari jam 8 sampai jam 3 sore. Sehingga kalau misalnya kita lakukan di malam hari atau di hari libur, maka akan diproses di hari berikutnya. Kita bisa lihat juga di status, ketika submit statusnya adalah 40%. Dalam artian semua perlengkapan persyaratan sudah disubmit ya. Lalu kalau sudah pembayarannya sudah divalidasi, diterima, maka status kita menjadi 50%. Gitu teman-teman. Bisa juga dicek lagi berikutnya. Jika sudah statusnya 80%, maka itu sudah aman teman-teman. Berarti semua persyaratan perlengkapan dari KTP, foto sudah diterima dan kita tinggal duduk manis menunggu SIM perpanjangan kita jadi deh. Teman-teman,
SIM A atau SIM C, bisa kok dilakukan perpanjangannya melalui online dan mudah. Oke teman-teman, semoga membantu perpanjangan SIM-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.